145. Maria dengan terkejut bertanya, "Mengapa kamu bisa mengatakan ini? Semua orang tidak menyambutku. Apakah aku sudah melakukan kesalahan?" "Maaf Maria, aku tidak seharusnya mengatakan ucapan seperti ini padamu. Aku tahu semua ini adalah kesalahanku. Dulu aku terlalu kecil, terlalu keras kepala, tidak mengerti menghargai seseorang, hanya ingin bebas. Tetapi setelah bertahun-tahun, aku benar-benar sudah tahu salah." Rahel mulai menangis. Dia dengan ringan berkata, "Maria, aku tidak ada maksud untuk merebut Ravindra kembali. Aku hanya ingin sebagai seorang teman menemani di sisinya. Tetapi apa? Apakah Ravindra ada mengatakan sesuatu padamu?" Maria dengan perhatian bertanya. Maria dan Rahel mempunyai hubungan sahabat yang sangat baik. Dia pastinya juga berdiri di sisi Rahel. "Tidak, Ravindra sangat baik. Aku hanya merasa bersalah karena aku membuat hubungan dia, Stephen, dan Noel menjadi tidak menyenangkan. Maria, maaf, aku bukan sengaja." Rahel tidak henti-henti meneteskan air mata dan berkata, "Aku hanya tidak tahan saja. Aku hanya ingin secara sembunyi-sembunyi berdiri di satu sudut, melihat Ravindra menjalankan hidupnya dengan baik." "Gadis bodoh, untuk apa kamu berbuat begini?" Maria menghela dan berkata, "Aku juga tidak mengerti mengapa Noel bisa membantu Isabel berbicara. Aku juga merasa kamu dan Ravindra adalah pasangan paling cocok. Dulu kamu meninggalkannya juga tidak berarti sudah putus, hanya meninggalkannya untuk sementara waktu. Ravindra dan Isabel menikah juga hanya untuk anak ini. Sampai di saat anak itu keluar, mereka cerai, kamu dan Ravindra juga bisa menikah. Maria, kamu jangan berkata begitu. Aku akan semakin bersalah." Rahel menghapus air matanya. Wajahnya juga mengeluarkan ekspresi tersakiti. "Tadi Stephen, karena membela aku, juga hampir berkelahi dengan mereka. Maria, aku tidak berharap demi aku. Kamu melukai hubunganmu dan Noel. Aku tahu kamu menggunakan sekuat tenaga baru bisa menikah. Sebagai temanmu, bagaimana mungkin aku membuatmu kesusahan? Sudahlah, semua kesakitan biarkan aku yang menanggungnya saja. Aku tidak ingin kalian berkelahi karena urusanku." Rahel semakin berkata begitu, Maria semakin merasa Isabel keterlaluan. Dia jelas-jelas tahu hati Ravindra masih mencintai Rahel. Mengapa dia masih tidak meminta cerai dan memberi selamat kepada Ravindra dan Rahel? Karena bagaimanapun dia, cepat atau lambat, juga akan meninggalkan keluarga kita darah, meninggalkan Ravindra. Mengapa dia boleh begitu egois mengambil posisi yang awalnya milik orang lain? "Kamu tenang saja, aku pasti akan membantumu." Maria menepuk dadanya dan berkata, "Kita adalah teman baik. Kalau tidak membantumu, bisa bantu siapa?" Rahel baru mulai senyum. "Maria, untung saja kamu masih ada di sisiku. Kalau tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Maria, aku benar-benar sangat menyukai Ravindra.
Cinta pertama kita masing-masing adalah satu sama lain. Di hatiku, posisi Ravindra tak tergantikan. Aku percaya, di hati Ravindra aku juga tidak tergantikan. Maria, apa yang harus kulakukan? Isabel sudah mengandung anak Ravindra. Aku sangat sedih. Aku sangat bingung. Tidak apa-apa, bukankah harus menunggu 5 bulan lagi? Sampai saat itu aku akan membantumu. Maria menghibur Rahel, sudah jangan menangis lagi. Kamu masih harus menjadi pengiringku lagi. Besok Ravindra juga akan menjadi pengiring pengantin pria. Sampai saat itu aku melemparkan buket bungaku untuk kalian, boleh tidak? Menyebalkan. Maria, kamu tidak boleh menertawaiku. Tadi Rahel yang menangis kesedihan, dalam sejenak juga menjadi ekspresi malu dan senang. Isabel melihat makanan yang begitu banyak di hadapnya. Dia juga memastikan lagi, sebenarnya kamu mempersiapkan beberapa jenis sayur. Begitu banyak, bagaimana mungkin kita bisa menghabiskannya? Vincent tersenyum. Tidak banyak, totalnya ada 200 macam. Setelah Vincent selesai mengatakan ucapan itu, dia berbalik menghadap asistennya. Tadi sayur yang disukai oleh Nona Isabel, sudah kamu catat belum? Sudah, Direkturmu, sudah catat jelas. Asisten dengan sopan menjawab. Bagus, sewaktu Nona Isabel pulang, kamu bungkus 1 porsi untuk setiap macam. Vincent sambil mengangguk sambil berkata, makan dan bawa pulang pasti sangat malu. Isabel melihat Raisa seketika menggelengkan kepalanya. Raisa juga tidak merasa ada yang aneh, jadi dia berkata, tidak apa-apa, membiarkan direkturmu melakukan sikap tuan rumah juga tidak ada salahnya. Vincent sudah mempunyai maksud tersembunyi ke Isabel begitu banyak, membuatnya mentraktir mereka makan, benar-benar sudah memudahkannya. Jangan kira dirinya tidak sadar, pandangan Vincent melihat Isabel juga sangat berbeda. Kalaupun Vincent berbaik hati kepada Isabel karena menganggapnya sebagai Sasha, dia juga tidak seharusnya menggunakan pandangan serakah melihat Isabel. Sebagai teman Isabel, bagaimana mungkin dia tidak melindungi Isabel? Isabel sedang makan, tiba-tiba teleponnya bunyi. Isabel dengan cepat mengambil teleponnya, kemudian pandangannya ragu untuk sesaat setelah melihatnya. Pesan dari Ravindra, sedang ada di mana? Melihat 3 kata ini, seketika Isabel merasa hatinya sesak. Sekarang dia ada di luar bersenang-senang bersama cinta pertamanya, bunga teratai putihnya, dan mengingat masa lalu. Untuk apa dia masih menanyakan posisinya? Awalnya Isabel tidak ingin membalas pesannya, tetapi kalau dia tidak membalasnya, dia juga akan mulai memikirkan hal ini lagi. Jadi setelah berpikir-pikir, akhirnya dia membalas 2 kata, sedang makan. Balasan Ravindra juga dengan cepat masuk, cepat pulang. Ya, balasan Isabel juga semakin pendek. Tiba-tiba Ravindra merasa alkohol yang berada di mulutnya menjadi tidak berasa. Stephen yang duduk di sampingnya juga mengerutkan dahi dan berkata, ini adalah Roman Conti yang sudah dinanti-nantikan olehmu begitu lama. Mengapa kamu sangat tidak bersemangat? Walaupun
botol alkohol ini adalah alkohol yang sudah lama dinanti-nantikan oleh Ravindra. Tetapi saat ini, Ravindra merasa lidahnya kehilangan kemampuan untuk merasakan. Otaknya kecuali senyuman dan wajah Isabel juga hanya ada bayangan punggung kepergian Isabel. Ini membuat Ravindra mulai panik, bahkan dia juga tidak bisa merasakan apa yang sedang diminumnya. Noel yang duduk di sebelah dengan perlahan berkata, "Tubuh Ravindra di sini, tetapi hatinya di tempat lain, Stephen. Kamu harus banyak-banyak belajar darinya." "Aku belajar apa?" "Membosankan. Ayo kita minum lagi." Stephen menarik Noel untuk tidak berhenti meminum alkohol. Pandangan Ravindra tetap terfokus ke teleponnya semenjak Isabel mengirim pesan satu kata. Dia juga tidak mengirim pesan yang lain lagi. Seketika, Ravindra merasa dirinya sangat panik. Dia sangat ingin meninggalkan kedua temannya dan langsung pergi mencari Isabel. Noel dan Stephen pelan-pelan juga sudah mulai minum banyak. Lidah Stephen juga sudah mulai membesar. Dia terus menarik Noel untuk minum. Noel tetap tenang. Noel melihat Ravindra yang seperti tidak bernyawa. Seketika dia juga berkata, "Aku dan Stephen juga sudah hampir selesai. Kalau kamu tidak bisa berhenti mengkhawatirkannya, maka pergi cari dia saja." Ravindra duduk di sini juga sedang hanya menunggu ucapan ini. Seketika dia pun berdiri. Dia baru sadar dirinya sudah terlalu bersemangat. Kemudian dia dengan sedikit bersalah berkata pada Noel, "Maaf Noel, aku hanya ingin..." "Sudahlah, tidak perlu menjelaskan apapun. Aku bukan Stephen. Aku juga tidak merasa Rahel cocok denganmu. Aku merasa Isabel adalah wanita yang lumayan. Pandanganmu juga lumayan bagus. Baik-baik menghargainya." Noel juga memotong perkataan Ravindra. "Pergilah, kalaupun kamu di sini juga seperti orang yang duduk di atas jarum-jarum kecil." Ravindra juga ikut tersenyum. Stephen sudah minum banyak, beroyang-goyang, pandangannya yang begitu jauh. "Pergilah, Noel. Aku jaga dia." Ravindra baru dengan tenang meninggalkan mereka. Ravindra dengan cepat juga menelpon Isabel. "Sedang apa? Di mana? Aku pergi menjemputmu." "Menjemputku?" Isabel membeku. Mengapa dia mau datang menjemput dirinya? "Ya, aku masih belum makan. Temanin aku pergi makan sedikit." Ravindra sambil menyetir mobil yang dikirimnya kemarin, Lamborghini Geraldo. Mobil ini adalah mobil yang sudah diubah. Kemampuannya juga sudah diubah menjadi paling maksimal. Hati Isabel sedikit tergerak, walaupun pemikiran logisnya menyuruh dia untuk tidak mengatakan iya, tetapi tubuhnya juga sudah melakukan reaksi aslinya. "Baik, aku menunggumu di Jalan Kenari nomor 3. Setelah menutup telepon, Isabel mengangkat kepala untuk berkata kepada Vincent, "Maaf ya, aku mungkin harus pulang dulu. Ravindra mau datang menjemputku." Raisa juga ikut berdiri. Kemudian dia bersiap-siap meninggalkan tempat ini dengan Isabel. "Benar, Vincent, bisa tolong mengantar Raisa pulang tidak?" Ravindra menyetir mobil sport kemari. Hanya bisa duduk 2 orang.
Isabel dengan perasaan bersalah berkata pada Vincent. Raisa memutar matanya ke atas. Dia mengulurkan tangan untuk memegang dahi Isabel. Pentingkan priamu, lupakan temanmu. Sudahlah, aku mengagumimu. Kalian berdua dengan manis menikmati waktu berduaan. Jangan pedulikan aku lagi. Bagaimanapun direkturmu tidak akan membuangku begitu saja. Benarkah? Setelah Vincent mendengar Isabel akan pergi, seketika hatinya ada sedikit kecewa. Terutama saat dia mendengar Ravindra yang datang pribadi untuk menjemput Isabel, dia juga merasa ada yang tidak nyaman di hatinya. Vincent jelas-jelas tahu bahwa Isabel adalah istri sah dari Ravindra. Dia juga tidak berhak menyampur urusan mereka. Tetapi dia masih merasa barang berharga miliknya kalau sudah dimiliki orang lain. Pasti tenang saja direkturmu. Kalaupun aku menghilangkan diriku sendiri, aku juga tidak akan berani menghilangkan direkturmu kan? Aku yang membawa direkturmu keluar. Aku juga harus mengantarnya pulang dengan baik. Vincent dengan sangat gentleman menjawab. Pengawal antar Nona Isabel. Isabel sama sekali tidak melihat pandangan Vincent karena saat ini hatinya sudah dibutakan dengan kesenangan. Ravindra tidak pergi menghabiskan malam terakhir dengan Noel, Stephen, dan Rachel, tetapi dia mencarinya untuk makan. Apakah ini menandakan bahwa dirinya di dalam hati Ravindra termasuk orang yang sangat penting? Berpikir sampai kemungkinan ini, hati Isabel tidak tahan untuk mulai meloncat kegirangan. Setelah Isabel berpisah dengan Raisa dan Vincent, dia dengan cepat turun menggunakan lift di tempat yang sudah mereka janji menunggu kedatangan Ravindra. Ravindra baru saja menyetir mobil keluar dari villa. Sewaktu dia mendengar Isabel setuju untuk menemaninya makan, dirinya seketika juga hampir melompat kegirangan. Pemandangan yang berada di sekitarnya seketika juga berubah menjadi sangat indah. Dia sama sekali tidak pernah meloncat kegirangan. Sekarang tiba-tiba dia sangat ingin langsung bertemu dengan Isabel. Dan di saat ini juga telepon Ravindra tiba-tiba berbunyi. Ravindra seketika juga menerima teleponnya dari tombol mobil. Halo, Raffi, suara Rachel mulai melembut. Maaf sekali mengganggu waktumu sebentar. Lambungku tiba-tiba sakit. Kali ini aku pulang juga tidak membawa dokter keluarga. Aku juga tidak ingat obat yang pernah aku makan dulunya. Maria besok juga sudah mau menikah. Aku tidak mau merepotkannya. Boleh tolong menyusahkanmu untuk membawaku pergi. Bab 146. Setelah Ravindra mendengar telepon dari Rachel, seketika dia pun ragu. Isabel masih menunggunya. Raffi, apakah aku sudah menyusahkanmu? Kalau begitu sudahlah, aku sendiri menahannya saja. Bagaimanapun hanya sakit lambung, tidak akan bisa mati. Dari telepon juga langsung terdengar suara kesakitan Rachel dan suara dia menabrak kursi. Lambung Rachel dari kecil memang sudah bermasalah. Ravindra juga tahu obat sakit lambungnya itu apa. Jadi Rachel juga selalu tidak tahu obatnya yang dimakannya bernama apa. Sewaktu dia mengingat Rachel karena sakit lambung
yang tidak tertahankan dan tidak sengaja menabrak kursi. Seketika hati Ravindra juga tidak tega. Sudahlah, dia bawa Rahel pergi beli obat dulu. Seharusnya tidak begitu lama. Dia membiarkan Isabel untuk menunggu sejenak dulu. Baik, aku segera ke sana. Ravindra menutup telepon, segera berbalik dan menyetir balik ke villa. Sampai di kamar Rahel, Ravindra mengetuk pintu kamarnya, tetapi malah menyadari bahwa kamarnya tidak dikunci. Dia juga langsung mendorong pintu itu. Ravindra masuk ke kamar, juga langsung melihat Rahel yang berpakaian terusan putih yang terbaring diam di lantai. Ravindra terkejut. Dia dengan cepat berjalan mendekati, dengan cepat menggendong Rahel dan meletakkannya di atas kasur. Rahel, apa yang terjadi denganmu? Aku segera pergi beli obat untukmu. Ravindra baru mau balik badan berjalan pergi, Rahel langsung mengulurkan tangan untuk memeluk lengan Ravindra. Dengan lemas berkata, "Jangan tinggalkan aku ya, Raffi, lambungku sangat sakit. Jangan tidak pedulikan aku. Raffi, dulu kamu tidak akan berbuat begini, meninggalkan aku sendiri. Dulu kalau lambungku sakit, kamu pasti akan memelukku. Aku pergi beli obat untukmu." Ravindra ingin keluar dari genggaman Rahel, tetapi melihat Rahel yang kesakitan sampai berwajah, dia juga ada sedikit tidak tega. Tidak peduli bagaimanapun, Rahel tetap merupakan wanita yang paling dipedulikannya. "Raffi, apakah kamu benar-benar sudah membenciku?" Rahel tiba-tiba menangis deras, membuatnya lebih kasihan lagi. "Walaupun kita hanya berteman, apakah kamu tidak rela untuk menemaniku? Aku hanya ingin kamu menemaniku sebentar. Aku tidak mempunyai permintaan lain. Aku hanya ingin kamu menemaniku. Maaf, apakah aku sudah mengucapkan perkataan yang keterlaluan? Aku tahu, aku selalu melakukan perbuatan yang membuat orang lain membenciku. Bahkan sekarang Raffi juga membenciku. Aku sangat gagal menjadi orang." Melihat Rahel menangis begitu sedih, Ravindra malah tidak tahu harus berkata apa lagi. "Kamu beromong kosong apa? Bagaimana aku bisa membencimu?" Ravindra hanya bisa menghiburnya. Isabel masih menunggunya di sana. Dia harus dengan cepat pergi ke sana. Tetapi melihat Rahel menangis seperti ini, Ravindra tidak tega meninggalkannya seperti ini dan berjalan pergi. "Maaf, aku tidak seharusnya mengatakan permintaan seperti ini setelah tahu pernikahan kamu dan Isabel, tetapi aku tidak tahan di sini. Aku sudah tidak mempunyai orang yang bisa diandalkan. Maria sudah mau menikah, Stephen sudah mabuk. Aku tidak tahu aku masih bisa mencari siapa." Rahel sok kuat berkata, "Maaf, aku seharusnya tidak menarikmu. Kamu pergilah, biarkan aku sendiri di sini." Sangat sakit. Setelah Ravindra pikir-pikir, sudahlah, di sisi Isabel masih ada Raisa yang menemaninya. Dalam seketika dia juga tidak akan punya masalah. Dirinya sebaiknya bawa Rahel ke rumah sakit dulu. Apa yang Rahel katakan ada benarnya. Besok adalah di mana Maria dan Noel akan menikah. Sakit lambung hanya masalah kecil, tidak seharusnya dibuat menjadi masalah besar. Lebih baik
Dia membawanya ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Sudahlah, jangan omong kosong lagi. Aku temani kamu ke rumah sakit. Nada Ravindra melembut. Dia kembali menggendong Rahel dan berbalik badan berjalan keluar. Rahel bersandar di dada Ravindra, merasa kehangatan dan keamanan yang diberikan olehnya. 6 tahun tidak bertemu, Ravindra dibanding dengan 6 tahun yang lalu juga semakin hangat, semakin tenang, semakin tegap, semakin menarik. Kalau 6 tahun yang lalu dia tidak melakukan itu, apakah sekarang dia sudah menjadi miliknya seorang? Rahel membandingkan dirinya dengan Isabel di dalam hati. Dia merasa dirinya lebih hebat dari sisi manapun dari Isabel. Dilihat dari adegan malam ini, Ravindra juga bukan sama sekali tidak mempunyai perasaan padanya. Dia masih mengkhawatirkannya. Kalau begitu, dia masih mempunyai kesempatan. Hati Rahel pelan-pelan memikirkan rencananya. Ravindra sama sekali tidak melihat ekspresi Rahel. Dia dengan terburu-buru ingin membawanya ke rumah sakit, kemudian dengan cepat menjemput Isabel. Isabel duduk di kursi panjang samping jalan. Dia sudah menunggu begitu lama. Tangannya terus menggenggam telepon, tetapi teleponnya tidak ada reaksi. Isabel mencoba untuk menelponi Ravindra, tetapi selalu tidak ada orang yang mengangkatnya. Apakah dia sudah lupa membawa telepon? Bukankah dia bilang dia akan dengan cepat sampai? Mengapa sudah begitu lama masih saja tidak datang? Pandangan Isabel mulai menggelap. Dia seorang diri duduk di bawah lampu. Sinar lampu membuat bayangan tubuhnya memanjang dan begitu kabur. Bayangan tubuh dan sinar lampu saling menemani satu sama lain. Di tengah-tengah keributan tengah jalan, malah membuat dirinya lebih kesepian lagi. Raisa sudah tidak tahan lagi. Isabel sudah duduk menunggu selama setengah jam, tetapi Ravindra masih belum datang. Raisa perlahan-lahan berjalan ke sana. Dia duduk di sisi Isabel dan berkata dengan suara kecil, "Kalau tidak, jangan tunggu lagi. Suruh Vincent antar kita pulang." Pandangan Isabel menggelap, kemudian bersinar terang lagi. Bibirnya bergerak sedikit dan berkata, "Tidak usah, aku tetap tunggu saja. Kalau dia datang dan tidak bertemu denganku, dia akan panik." Melihat Isabel bersikap seperti ini, Raisa sedih dan marah di saat bersamaan. Apa yang sedang dilakukan oleh Ravindra membuat Isabel menunggu di sini. Mengapa masih belum datang menjemput? Walaupun tiba-tiba ada urusan, apakah tidak bisa menelpon? "Kamu pulang dulu, aku tunggu di sini." Isabel tersenyum ringan dan berkata, "Malam di sini tidak begitu dingin. Aku masih bisa di sini menikmati pemandangan malam. Emosi besar dibuatmu, kamu tidak pergi. Bagaimana mungkin aku pergi?" Raisa dengan penuh emosi berkata, "Aku temani kamu saja. Bagaimanapun, bukan aku seorang saja yang menemanimu." Dalam mobil yang berada di sekitar, Vincent duduk di tempat duduk mobil. Mata birunya dengan berat melihat ke arah Isabel yang sedang duduk menunggu di kursi panjang. Vincent tidak bisa mengatakan jelas apa yang sedang dirasakan hatinya sekarang. Sebuah kekecewaan, sebuah kesakitan.
sebuah sakit hati yang tersembunyi. Dan dia juga tidak bisa melakukan apapun. Dia hanya bisa diam-diam duduk di sini melihatnya menunggu kedatangan pria lain. Direkturmu, kita masih terus menunggu. Asisten dengan tidak aman bertanya. Direkturmu sama sekali tidak pernah berperilakukan seperti ini. Adegan ini tidak pernah terjadi sewaktu dulu. Tunggu, Vincent dengan dingin menjawab. Dia tunggu berapa lama, aku juga tunggu berapa lama. Asistennya juga langsung terdiam. Rahel dengan penuh bersalah berkata pada Ravindra, maaf, aku tadi tidak sengaja menjatuhkan air ke teleponmu. Tadi aku sudah mengeringkannya untuk waktu lama, tapi tetap saja tidak bisa hidup. Maaf, benar-benar maaf, aku. Ravindra melihat teleponnya yang sudah mati, dengan tidak berdaya menghela nafas sekali. Sudahlah, pulang dulu. Obatmu sudah aku beli. Kamu cepat makan. Setelah Ravindra menaruh obatnya, dia juga mengambil telepon yang sudah tidak bisa hidup lagi dan berencana berjalan keluar. Tiba-tiba Rahel berkata, Raffi, apakah kamu benar-benar mau membuangku di sini dan tidak mempedulikanku lagi? Kalau kamu pergi, siapa yang mempedulikanku? Kalau kamu pergi dan aku tertidur, siapa yang menjaga infus ini untukku? Alis Ravindra juga mengerut sedikit dan berkata, aku pulang memanggil Nando untuk menemanimu di sini. Raffi, aku tidak butuh orang lain untuk menemaniku. Aku hanya ingin kamu menemaniku. Rahel tiba-tiba menangis deras. Hari ini adalah malam terakhir Noel. Ini juga merupakan batas terakhir yang aku berikan pada diriku sendiri. Lewat hari ini, aku juga tidak akan terus mencintaimu lagi. Aku juga akan, sebagai status seorang teman, berada di kejauhan melihat kamu berbahagia. Raffi, kamu kasih aku. Bolehkah kamu menemaniku untuk menghabiskan malam terakhir? Hati Ravindra mulai pusing. Dia tidak keberatan menemani Rahel di sini, tetapi bagaimana dengan Isabel? Teleponnya sudah masuk air. Bagaimana kalau Isabel menunggunya sampai panik? Ravindra mengangkat tangannya dan melihat waktu. Tidak baik, Isabel sudah menunggunya selama 1 jam lebih. Dia harus pergi ke sana. Tetapi sewaktu Ravindra melangkah kakinya, dia juga mendengar Rahel yang jatuh dari kasur lantai. Sebuah suara kesakitan juga berbunyi. Langkah kaki Ravindra juga terhenti seketika. Raffi, aku bukan sengaja. Rahel terputus-putus mengucapkannya. Di dalam suaranya terdengar nada kesakitan. Ravindra menghela sekali. Dia boleh tidak memedulikan wanita lain, tetapi dia tidak bisa tidak memedulikan Rahel. Bagaimanapun, dia pernah begitu mencintainya. Bagaimanapun, dia adalah perempuan satu-satunya yang membuatnya tergila-gila mengejarnya sewaktu dia usia muda. Ravindra menghela nafas sekali, pelan-pelan balik badan, dan menggendong Rahel ke atas kasur. Duduk di sampingnya dan berkata, baik, aku menemanimu untuk menghabiskan infus ini. Rahel, mulai dari besok, kita hanya bisa sebagai seorang teman.
Walaupun kita pernah saling mencintai, tetapi sekarang aku sudah mempunyai istri. Aku tidak ingin melakukan hal yang menyakiti Isabel. Kamu mengerti tidak? Rahel dengan air mata yang mengalir menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku tahu, aku mengerti. Aku tidak akan membuatmu kesusahan, Raffi." Aku tetap kalimat itu. Kamu selamanya akan tetap menjadi orang yang paling aku pedulikan. Asalkan kamu berbahagia, tidak peduli menyuruhku berbuat apa, aku pasti akan melakukan. Hati Ravindra menghela ringan sekali. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sewaktu Rahel membalikkan wajahnya, dia tidak bisa menyembunyikan senyuman yang muncul di sudut bibirnya. Karena Ravindra masih sangat mempedulikan dirinya, maka dia juga tidak takut, tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Isabel, maaf, Ravindra adalah pria yang disukaiku. Aku tidak akan memberikannya padamu. Kamu sudah mempunyai satu anak dari Ravindra. Sudah seharusnya kamu puas. Masa depan Ravindra juga sudah milikku. Isabel mengulurkan tangan untuk mengelus bayi di dalam perutnya. Semakin dia menunggu, pandangannya juga semakin tenang. Sudah 2 jam, Ravindra masih belum datang. Sekarang sudah jam 10.30 malam. Dia sepertinya juga tidak datang lagi, kan? Melihat Raisa yang sudah mulai ngantuk, tetapi masih memaksa dirinya untuk menemani Isabel. Isabel ada sedikit tidak tega. Ravindra, kamu sudah pergi kemana? Kamu menyuruhku menunggumu di sini begitu lama, tetapi kamu tidak membalas satu pesan pun. Maaf, aku tidak bisa menunggu lagi. Maaf, aku tidak bisa menemanimu makan malam lagi. Bab 147. Isabel menghela ringan sekali. Seharusnya dia tidak berharap apapun. Mengapa dirinya selalu tidak bisa sadar? Di sisinya begitu banyak orang yang menemaninya. Apakah masih memerlukannya untuk menemaninya? Isabel sadarlah sedikit. Isabel berkata pada Raisa, "Kita pulang saja. Aku sudah sedikit lelah." Pandangan Raisa jatuh ke wajah Isabel. Walaupun Isabel selalu berpura-pura tenang, tetapi perasaan sakit di bawah matanya juga sudah membuat Raisa mengasihaninya. "Baik, kita pulang," Raisa dengan suara kecil menjawab. Dia memapah Isabel untuk berdiri dari kursi panjang. Kedua bayangan orang itu juga menjadi semakin panjang di bawah sinar lampu, menjadi semakin kesepian, karena Isabel sudah duduk untuk waktu yang lama, maka kakinya ada sedikit kebas. Tidak berjalan 2 langkah, kaki Isabel mulai lemas. Dia juga hampir jatuh ke lantai. Dan di saat ini juga, sebuah tangan juga muncul untuk menangkap Isabel. Dengan waktu yang tepat menarik Isabel dan tidak membiarkannya terjatuh di lantai. "Aku saja yang memapahmu." Suara Vincent terdengar dari atas kepalanya. Setelah Raisa berpikir-pikir, dia juga menyerahkan Isabel ke Vincent. Dia memakai sepatu hak tinggi. Awalnya juga sudah kurang nyaman. Tadi dia juga hampir tidak sempat menarik Isabel. Isabel tidak mengangkat kepala. Dia hanya berkata dengan ringan, "Terima kasih."
Melihat kaki Isabel sepertinya sudah kebas dan tidak bisa bergerak lagi. Vincent ragu sesaat dan berkata dengan nada rendah, "Nona Isabel, maaf." Setelah mengatakan kata ini, tangan kanan Vincent juga melewati pinggang Isabel, mengulurkan tangan dan menggendong Isabel. Seketika Isabel pun panik. Dia tidak mengira Vincent bakal menggendongnya seperti ini. Di bawah kepanikan, Isabel hanya bisa menyembunyikan wajahnya ke dada Vincent. Badan Vincent mempunyai aroma yang enak dihirup, begitu lembut dan anggun. Ini adalah aroma yang sangat berbeda dengan aroma tubuh Ravindra. Ravindra selalu bisa membuat orang merasakan perasaan hormon yang sangat kuat, dan Vincent hanya bisa membuat orang merasakan ketenangan. Raisa juga tidak membantah sikap Vincent. Isabel yang sekarang memang sudah mulai lemah. Vincent menggendong Isabel dan berjalan cepat. Asistennya sudah membuka pintu untuk mereka. Vincent menggendong Isabel masuk ke dalam mobil. Baru masuk juga sudah ada pelayan wanita parubaya yang maju untuk melayani Isabel. "Kamu sudah duduk untuk waktu yang lama, membantu kamu untuk menggerakkan darah di kakimu," Vincent dengan cepat menjelaskannya. Raisa melihat adegan seperti ini, sudut matanya terangkat. Kemudian dia menggunakan pandangan menilai untuk melihat ke arah Vincent. Isabel juga sudah merasakan perasaan kebas di kedua kakinya, benar-benar sangat kacau. Jadi Isabel juga tidak melawan pijatan yang diberikan oleh pelayan wanita itu. Dan di sekitar ada sebuah Lamborghini Gallardo yang berhenti. Ravindra yang berada di dalam mobil juga harus menatap mobil itu. Dia baru menyetir kemari, juga melihat Vincent yang menggendong Isabel masuk ke dalam mobil. Dan Isabel juga tidak melawan. Dia bisa-bisanya tidak melawan. Kedua tangan Ravindra membentuk kepalan tangan. Matanya dingin seperti es. Dia bersusah payah menunggu Rahel tertidur dan dengan cepat bergegas kemari untuk mencari Isabel. Dia sudah mengkhawatirkannya semalaman. Dia mengkhawatirkan Isabel. Dia pertama kalinya mengkhawatirkan seseorang. Dia bisa membuang cinta pertamanya Rahel dan datang untuk mencari Isabel. Tetapi mengapa dia tidak melawan Vincent? "Isabel, kamu hebat sekali." Ravindra begitu ingin berjalan maju untuk merebut Isabel, tetapi bisa menahannya. Dia tidak ingin berbuat seperti itu. Pandangannya juga jatuh ke arah cincin yang melingkari jari tangannya. Itu adalah cincin yang dipasangkan oleh Isabel padanya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh Vincent selamanya. Benarkah? "Sangat baik. Kamu berani-beraninya bermaksud lebih pada wanitaku. Kalau begitu, datanglah." Lamborghini Gallardo berputar arah dan dengan cepat bergerak pergi. Raisa dan Vincent juga menyadari Lamborghini yang berhenti di sisi jalan. Mobil seperti Ravindra sangat banyak, tetapi nomor plat mobilnya juga khusus. Jadi walaupun Ravindra tidak mengatakan apapun, tetapi kedatangannya juga sudah dikabarkan dengan jelas ke pihak lain. Ini adalah Ravindra. Dia selalu berperilaku. Dia ingin memberitahu mereka bahwa dia Tuan Ravindra sudah datang.
Gerak-gerik mereka juga sudah diketahuinya. Dia juga begitu terang-terangan, begitu terluka. Siapa suruh dia mempunyai kekuasaan? Isabel sama sekali tidak mengetahui kedatangan Ravindra. Tunggu setelah pelayan itu menyembuhkan kakinya, dia berkata pada Vincent, "Terima kasih, aku sudah baikan. Mohon kamu mencari mobil untuk mengantar kita pulang ke villa. Waktu sudah larut. Besok pagi masih ada pesta pernikahan lagi. Bagaimanapun kita adalah tamu. Tidak baik kalau tuan rumah yang menunggu tamu. Aku antar kalian pulang." Vincent tersenyum sedikit. Supir sudah menghidupkan mobil dan bergerak ke arah Villa Noel. Setelah Vincent mengantar pulang kedua orang itu, dia dengan sopan mengatakan selamat tinggal dan meninggalkan villa. Setelah sampai di kamar, wajah Isabel menggelap dan berkata pada Raisa, "Maaf ya, malam ini sudah mengganggu waktumu begitu banyak." Raisa menggelengkan kepalanya dan berkata pada Isabel, "Isabel, sekarang kita adalah teman kan? Aku tanya kamu satu pertanyaan. Kamu harus menjawabku dengan jujur." Isabel menganggukkan kepalanya. "Apakah kamu sudah jatuh cinta dengan Ravindra?" Raisa langsung bertanya. Isabel terdiam, kemudian menganggukkan kepala dengan ringan. Ini adalah pertama kalinya dia berterus terang tentang perasaannya di depan orang, berterus terang tentang apa yang dirasakan oleh hatinya. Walaupun dia terus mengingatkan dirinya, walaupun sewaktu sore ini dia masih terus mengingatkan dirinya untuk menggambar garis dengan Ravindra. Tetapi sewaktu dia mendapat telepon dari Ravindra malam ini, hatinya yang sudah mati itu kembali hidup lagi. Saat itu Isabel tahu dirinya sudah habis. Dirinya benar-benar sudah habis. Dia sudah mencintainya. Dia sudah mencintai suami kontraknya. Walaupun dirinya tahu dia tidak mencintai diri sendiri. Walaupun dia tahu dia tidak bisa melupakan cinta lamanya. Walaupun dia tahu di hatinya ada satu tempat yang tidak bisa tersentuh, tetapi dirinya masih jatuh cinta padanya. Seketika Raisa juga duduk di sofa dengan tidak berdaya berkata, "Aku tahu pasti akan seperti ini, tetapi kamu tenang saja. Aku tidak akan membiarkan diriku terus jatuh ke dalam lagi." Isabel juga sambung berkata, "Raisa, apakah kamu masih ada hal yang ingin diberitahukan padaku?" Raisa dengan ekspresi berat menganggukkan kepalanya. "Apakah kamu tahu siapa yang bersama dengan Ravindra semalaman ini?" Raisa menghela nafas sekali, kemudian dengan ringan berkata, "Aku tadi menerima telepon dari ketuaku. Dia bilang Rahel sakit karena tidak cocok dengan kondisi sini. Sekarang masih berada di rumah sakit dan Ravindra yang mengantarnya ke rumah sakit. Bahkan dia terus berada di sana untuk menemaninya. Malam ini ketuaku sudah mabuk. Setelah dia mendengar Rahel sakit, dia juga hanya pergi melihat sebentar. Ravindra menemaninya semalam." Satu palu besar terpukul keras ke dada Isabel. Isabel tidak memerlukan kaca untuk melihat wajahnya, juga sudah tahu bahwa ekspresinya sekarang sangat tidak bagus. Pandangan kasihan yang keluar dari mata Raisa seperti sebuah jarum yang tertusuk di hati Isabel. "Oh iya?" Isabel menggoyangkan bibirnya yang kaku
kemudian membalikkan kepalanya untuk melihat pemandangan luar. Saat ini tiba-tiba Isabel sangat ingin meninggalkan tempat ini. Semua yang terjadi di sini sudah tidak berhubungan dengannya. Ravindra, karena orang yang kamu pedulikan sudah kembali. Apakah aku seharusnya mengalahkan posisi ini untuknya? Terima kasih atas perbuatan yang sudah kamu lakukan malam ini, membuatku sadar dengan posisiku yang sebenarnya. Juga terima kasih atas semua hal yang sudah kamu lakukan. Perasaan ini aku akan menguburnya dalam-dalam dan tidak akan membuatmu kesusahan sedikit pun. Dari saat ini kita sudah berada di sisi yang berbeda. Kamu di sisimu, aku di sisiku. Isabel, kalau kamu ingin meninggalkan Ravindra, aku punya saran. Kamu mau dengar tidak? Raisa terus berkata. Hanya saja saran ini ada sedikit jahat dan memerlukan kerjasama pihak lain. Kamu bilang, Isabel dengan tenang berkata, gunakan Vincent sedikit. Raisa menggigit bibirnya dan berkata, dia adalah orang pintar. Dia pasti akan mengerti bagaimana caranya untuk bekerja sama denganmu. Isabel membalikkan kepalanya untuk melihat Raisa. Ekspresi wajahnya juga kebingungan. Kalau kamu tidak rela dengan hubungan ini, besok adalah kesempatan yang baik. Raisa terus berkata, pernikahan besok, Maria pasti akan melempar bunga. Kalau aku tidak salah, Maria pasti akan melempar bunganya ke Rahel dan Ravindra. Kalau dugaanku menjadi nyata, maka Ravindra dan Rahel sepertinya juga akan balikan. Sampai saat itu kamu. Isabel menganggukkan kepalanya dengan ringan. Walaupun wajahnya pucat, tetapi dia masih mempunyai sedikit konsentrasi untuk berpikir. Maksud Raisa, Isabel juga mengerti. Kalau Maria melemparkan bunga untuk Ravindra dan Rahel, maka yang akan menikah selanjutnya adalah mereka. Itu juga menandakan bahwa Ravindra bermaksud untuk menikahi Rahel. Itu juga berarti sekarang Ravindra sudah menunggu Isabel untuk meminta cerai dan menikah dengan Rahel. Raisa terus berkata, hari ini sewaktu kita pergi melihat tempat bersejarah kewargaian, Vincent berkata satu kalimat padaku. Dia bilang, dia bisa melukai semua orang di dunia ini, tetapi dia tidak akan menyakitimu. Jadi, Isabel, kalau bunga itu benar-benar dilemparkan pada Ravindra dan Rahel, kamu boleh memberitahu Ravindra bahwa kamu tidak akan menjadi batu loncatannya. Dan cara terbaik untuk membuat Ravindra percaya denganmu adalah bersama-sama dengan Vincent. Setelah Isabel mendengar perkataan Raisa, hatinya juga seperti ditabrak dengan kuat. Awalnya juga tidak percaya. Raisa menghela ringan dan berkata, ketua bilang, Stephen berkata apa? Sampai sekarang masih ada apa yang tidak bisa dikatakan. Isabel memaksa dirinya untuk tersenyum senang. Tidak apa-apa, aku masih kuat. Ketua bilang orang yang paling dipedulikan oleh Ravindra masih tetap Rahel. Karena walaupun mereka berpisah 6 tahun, Ravindra tetap mengingat jelas nama obat dan dosis obat yang dimakan oleh Rahel saat dia sakit. Sejelas-jelasnya sampai seperti resep berjalan, tidak memerlukan bantuan lain.
Dia bisa dengan jelas mendeskripsikan semua penyakit yang pernah dialami oleh Rahel dulunya. Raisa dengan serius berkata, "Aku juga seorang perempuan. Aku pasti mengerti. Pria bisa berbuat seperti ini pasti sudah menandakan sesuatu. Jadi, aku baru bisa mengatakan saran itu." Isabel, Ravindra adalah teman ketuaku, tetapi kamu adalah temanku. Aku tidak bisa berdiam dan melihatmu pelan-pelan terjerat lebih dalam lagi. Aku sudah mengerti. Isabel dengan ringan menjawab, kelihatannya seperti itu. Pantas saja Ravindra bisa begitu tega membunuh Jennifer. Pantas saja Ravindra tetap memilih untuk tidak menikah. Pantas saja Ravindra tidak pernah mengatakan kata suka atau cinta pada dirinya. Pantas saja. Kelihatannya semua ini karena Rahel.